Tuhan. Shalom semuanya. Kurang keras. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Bulan ini kita terus belajar firman Tuhan tentang tertanam di dalam rumah Tuhan. Kita belajar tentang memiliki keluarga rohani. Firman Tuhan dengan jelas beberapa minggu yang lalu memberikan kepada kita kebenaran bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Itulah sebabnya kita sebagai jemaat Tuhan diajar terus-menerus supaya kita mengalami kehidupan yang tertanam di rumah Tuhan. Apa arti tertanam? Minggu yang lalu kita sudah belajar arti tertanam, yaitu memberi diri untuk digembalakan di gereja. Memberi diri untuk digembalakan di dalam wadah rumah rohani. Untuk supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah. Dengan tertanam, dengan berkomitmen di dalam jemaat, maka kita memiliki keluarga rohani. Oleh karena itu penting sekali setiap orang percaya belajar tentang bagaimana seharusnya kita mengalami komitmen hidup berjemaat. Karena kita punya keluarga rohani, kita punya rumah rohani, di mana kita dibesarkan, di mana kita bertumbuh. Saudara dikasihi Tuhan, minggu yang lalu firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa di dalam jemaat kita ini bukan orang asing, bukan pendatang. Rasul Paulus dengan jelas mengatakan kepada jemaat di Efesus. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 19 mengatakan, demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saya ulangi sedikit, kenapa Rasul Paulus mengatakan seperti itu? Karena pada waktu itu orang Yahudi, orang Israel superior, merasa lebih. Mereka merasa lebih karena mereka punya kewargaan Israel. Sedangkan orang Efesus tidak. Orang Israel sangat-sangat superior karena dia menganggap hanya kepada orang Israel atau bangsa Yahudi Tuhan memberikan janji. Kalau yang lain tidak. Di luar Yahudi, di luar Israel, semua kafir. Ya kafir. Bahkan sebutan orang di luar Yahudi biasa menggunakan sebutan anjing. Makanya masih ingat firman Tuhan beberapa waktu yang lalu. Ketika seorang ibu minta jamahan Tuhan, kesembuhan Tuhan. Sampai Tuhan Yesus mengatakan tidak pantas memberikan anjing, memberikan roti kepada anjing. Tapi dia berkata, ya, tapi anjing juga berhak makan remah-remah. Sama seperti itu, saudara. Saudara, akhirnya yang terjadi ada pemisah di antara orang Yahudi sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, dan orang-orang di luar Yahudi. Sama-sama pengikut Kristus, sepertinya ada tembok pemisah. Ada anak Tuhan kelas A, ada anak Tuhan kelas B. Rasul Paulus dengan jelas menerangkan
perseteruan itu, tembok pemisah itu sudah dihancurkan oleh korban Kristus. Oleh karena itu, orang di seluruh dunia yang bukan negara Israel, yang tidak langsung menerima janji Tuhan, yang bukan bangsa pilihan, di seluruh dunia pun juga memiliki status yang sama. Bukan sebagai orang Kristen kelas A, kelas B, tetapi semua sama. Oleh karena korban Kristus, semua mendapatkan janji yang sama, keselamatan yang sama oleh karena korban Kristus. Yang setuju katakan amin. Kalau kita terapkan di gereja, di dalam jemaat, jangan pernah ada di antara saudara yang merasa jadi pendatang, yang merasa jadi pembantu, yang merasa jadi orang asing. Saudara, ini rumah kita. Ini tempat rumah rohani di mana kita memiliki Bapa. Kita anak-anaknya. Lalu Tuhan memberikan kepercayaan kepada gembala sidang sebagai yang menggembalakan kawanan domba. Kita memiliki satu identitas rohani. Saudara, baik yang saudara sudah jemaat lama maupun jemaat baru, saudara mesti segera menyadari di tempat ini, di dalam status kita jadi anak Tuhan, kita adalah sama. Amin. Tidak dibedakan oleh tingkat ekonomi. Ya, saya tahu di jemaat kita tidak ada orang yang kaya sekali, nggak ada. Semua biasa. Kalau jemaat di kota, ada jemaat yang tingkatannya dari tingkatan pemulung sampai orang yang sangat kaya. Kadang orang seperti ada gap, ada pembedaan. Ada yang dari sangat terpelajar, tapi ada yang tidak terpelajar. Tidak. Dengan memaknai ini, maka Rasul Paulus dengan jelas mengatakan kepada anak rohaninya Timotius, dia katakan, jadi jika aku terlambat, sudahkah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Rasul Paulus memberikan penegasan kepada Timotius, engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dari dasar kebenaran. Rasul Paulus memberikan peringatan kepada Timotius, bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Minggu yang lalu saya terangkan, yang menarik dari gereja itu apa? Bukan karena gedungnya, saudara, tetapi orang-orangnya. Saya katakan, kalau lantainya terbuat dari emas pun, dindingnya dari permata pun, kalau di antara orang-orang percaya tidak hidup sebagai keluarga Allah, tidak saling mengasihi, gereja enggak menarik. Tapi walaupun gereja dipenuhi oleh orang-orang yang sederhana, mungkin juga gedungnya sederhana, komunitasnya sederhana, tapi kalau mereka hidup sebagai keluarga Allah, itulah yang jadi kekuatan. Amin. Saudara kasih Tuhan, pertanyaannya, bagaimana harus hidup sebagai keluarga Allah? Bagaimana toh? Hidup sebagai keluarga Allah, jawabannya yaitu hidup dalam komunitas. Apa artinya hidup dalam komunitas? Hidup dalam hubungan. Hubungan yang bagaimana? Hubungan yang saling mengasihi. Hubungan. Lawan katanya terpisah.
Ada orang yang cenderung independen, yang penting saya hidup. Enggak begitu akrab sama orang lain, enggak begitu kenal, ya yang penting saya hidup. Dulu ketika saya khotbah di gereja Katolik, pas pekan pendidikan, pas pekan doa sedunia, ada 1.000 orang yang hadir. Saya memberikan satu ilustrasi begini. Hubungan orang, ini yang paling jauh itu tahu. Oh kamu tahu, Mas Dirman, oh tahu, aku ngerti kayak omahe kono, ngerti tok. Tapi hanya tahu. Hubungan di berikutnya kenal. Ya kenal, oh aku kenal. Tahu ini jauh, lalu kenal. Kenal juga masih jauh. Berikutnya, oh Mas Dirman, itu teman saya. Teman, wah ini lebih dekat ini. Teman. Berteman. Ya, karena berteman ya biasa saja namanya hanya teman. Tapi hubungan lebih dekat, sahabat. Wah kalau sahabat ini udah sohib. Ya, ini kalau ulang tahun pasti kasih kado. Kalau sakit pasti jenguk. Namanya sahabat. Ya. Nah hubungan orang Kristen satu dengan yang lainnya bukan hanya tahu. Bukan hanya kenal, bukan hanya teman, bukan hanya sahabat, tapi Rasul Paulus memberikan satu sebutan yang istimewa, yaitu keluarga. Amin. Mari kita katakan bersama-sama keluarga. Paulus mengatakan bagaimana orang harus hidup. Perhatikan. Paulus mengatakan bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Kalau ada orang yang kena repot apa, lalu ada yang bantu, oh ya wae wong kae sedulure kok. Wah, ya wae kae sedulure. Wah, berarti sedulur itu punya tempat tersendiri. Memang secara daging di antara saudara mungkin bukan siapa-siapa. Tetapi ketika saudara sudah terhisap di dalam penggembalaan di jemaat ini, saudara sudah memiliki status baru, yaitu sebagai keluarga Allah. Sebagai keluarga Allah memiliki cara hidup yaitu berkomunitas. Saling mendoakan, saling mengampuni, saling mendukung, saling bertanggung jawab, saling mengasihi, saling. Kata saling adalah kata yang harus dilakukan di dalam keluarga rohani, berkomunitas. Kenapa kita harus berkomunitas? Perhatikan. Kenapa kita harus berkomunitas? Bukankah lebih enak hidup sendiri, hidup masing-masing? Udah yang penting saya hidup masing-masing, nggak usah ganggu. Yang penting masing-masing, nggak usah saling membantu. Saya kasih tahu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkomunitas. Makanya Allahnya orang Kristen disebut sebagai Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perhatikan dengan baik. Dan pribadi Tritunggal ini berkarya sejak awal. Di dalam Alkitab pada halaman 1 sudah diterangkan dengan jelas. Alkitab menyatakan, saudara buka di dalam Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ini halaman 1. Firman Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita itu kata jamak, bukan tunggal. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan
yang berkomunitas. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perhatikan dengan jelas. Perhatikan dengan baik. Tuhan memberikan teladan. Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang berkomunitas. Kata kita itu menunjuk pada jamak, bukan tunggal. Dia memulai. Jangan bingung. Loh, Yesus ini ada di dunia sejak kapan? Iya, sejak Masehi, betul. Tapi keberadaan Allah Anak Yesus itu ada sejak Kejadian pasal 1. Keberadaan Roh Kudus ada. Namun dicurahkan, diturunkan ke dunia pada saat Pentakosta. Saya tidak akan terangkan panjang lebar karena ini pelajaran tentang Tritunggal. Tapi saya ingin supaya saudara tahu. Kenapa kita harus berkomunitas? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkomunitas. Yang berikutnya, perhatikan dengan jelas. Perhatikan. Tuhan menciptakan keluarga. Untuk apa? Untuk tempat di mana Tuhan tinggal dan diam. Keluarga yang pertama yang diciptakan yaitu keluarga Adam dan Hawa. Tuhan ingin tinggal bersekutu dengan Adam dan Hawa, tetapi dosa merusakkan. Semenjak dosa merusakkan, memisahkan hubungan Tuhan dengan manusia, maka di situ iblis bekerja. Yang dirusak pertama apa? Komunitas. Di dalam cerita sekolah minggu saudara masih ingat, Kain membunuh Habel. Ketika Kain membunuh Habel, Allah memberikan teguran, pertanyaan kepada Kain. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu?" Kain, di manakah Habel adikmu itu? Perhatikan dengan baik. Kain menjawab, "Aku tidak tahu." Apakah aku penjaga adikku? Waduh, bayangkan. Kalau Seva pergi sama Yabe, berdua pergi, yang pulang hanya Seva. Saya tanya, adikmu di mana? Enggak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Kira-kira saya bagaimana kira-kira? Aku itu masne. Kamu itu kan kakaknya. Apakah aku penjaga adikku? Iya, kamu penjaganya. Kamu itu adiknya, kamu itu kakaknya, keluarga. Wih, saudara tahu, komunitas dirusakkan oleh yang namanya iblis. Iblis pengen supaya manusia hidupnya tidak ada komunitas. Dirusakkan. Roh Kain juga bekerja di gereja. Ya, oh itu sakit, wis ben, mana yang ngurusi kok. Ora sohibku kok. Ya. Ayo di situ ada ibadah keluarga ini, ayo kita datang nus. Ora usah ndek-ndek menyira teko pas nganggon aku kok. Titen-titenan gitu. Makanya ibadah keluarga itu dilihat ini, kalau orangnya mempeng datang juga nanti belum datang banyak gitu. Perhatikan. Ini roh Kain ini ada menghancurkan komunitas. Kenapa? Karena Habel dipukul, dibunuh oleh Kain. Sejak saat itu, kalau saudara belajar, saudara nanti di rumah silakan ya, Alkitab dibaca ya, baca dengan seksama. Sejak saat itu, perhatikan dengan baik, komunitas itu dirusakkan. Orang tidak lagi berfokus pada komunitas. Orang tidak lagi berfokus kepada bagaimana saling menjaga, saling bertanggung jawab. Keturunannya mulai berfokus kepada yang namanya prestasi.
Loh Pak, apa salah Pak kalau ada anak Tuhan yang independen, cari prestasi, yang penting saya hebat. Kasih tahu. Ini sudah ada sejak dulu. Saudara perhatikan. Kejadian 4 ayat 20. Ya. Keturunan Kain ada melahirkan Yabal. Yabal dialah yang menjadi bapa yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Ini topnya peternak waktu itu, pertama kali namanya Yabal. Sejarah dunia mencatat Yabal fokus kepada profesinya sebagai peternak top dunia. Peternak ulung top dunia itu namanya Yabal. Ini. Mulai tidak mementingkan komunitas. Nah, disusul lagi namanya Yubal adiknya. Yubal itu apa? Yubal dialah menjadi pemusik, seniman. Orang yang top memainkan kecapi dan seruling. Yubal. Yubal orang yang topnya seruling pemusik dunia. Lalu ada lagi yang bernama Sila. Sila itu melahirkan anak yakni Tubal Kain dari bapa semua tukang tembaga, tukang besi. Wah, Tubal Kain ini topnya urusan perbesian. Ya, tukang tembaga, tukang besi, bikin senjata, urusan besi, sudah ada dulu. Semua orang berfokus pada prestasi. Coba kalau semua orang hanya berfokus pada tujuan masing-masing, tidak ada komunitas. Sejak saat itu, orang tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Saudara bisa baca sampai kepada ayat yang 26. 26 langsung ya, karena waktu. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saudara, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi ketika ada Enos, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Itu terjadi pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan. Itu zaman Enos. Saudara bisa tahu bahwa iblis berusaha merusakkan komunitas. Hati-hati kalau ada roh Kain. Independen. Tidak mau saling bertanggung jawab. Tidak mau berhubungan. Oleh karena itu, di dalam pelayanannya Musa, pemerintahnya Musa kepada bangsa Israel, Musa pun mengalami kesulitan ketika dia harus memimpin bangsa Israel. 3 juta orang diterangkan dari pagi sampai petang. Dia duduk. Lalu bangsa Israel satu persatu mulai datang untuk membicarakan perkaranya. Dari perkara yang mudah sampai perkara yang sulit. Musa kehabisan waktu ngurusi 3 juta. Pak Lurah saja yang hanya ngurusi 2.500 orang. Waduh, ngalami ini susah ini ngurusi sak kelurahan ini. Datang silih berganti masalahnya. Apalagi Israel. Ya, ono sing kambingnya kijolan, ada yang sing waduh masalah-masalah itu. Akhirnya mertuanya Yitro memberikan hikmat. Mertuanya memberikan hikmat. Wah, kalau caramu ini kamu akan capek. Sekarang gini, bentuk pemimpin 1.000 orang, bentuk pemimpin 100 orang, bentuk pemimpin 50 orang, bentuk pemimpin 10 orang. Akhirnya terjadi apa? Musa, iya, dibentuk pemimpin 10 orang, 50 orang. Kalau perkara-perkara mudah udah diatasi ini.
Sama pemimpinnya 10 orang ini. Pemimpinnya 50 orang ini. Kalau perkara sulit baru kepada Musa. Dari situ saudara tahu, oh ternyata sejak perjanjian lama pun Tuhan sudah menaruh satu hikmat. Bagaimana orang-orang digembalakan dalam kelompok kecil. Saudara, kalau saudara lihat di dalam Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27, saudara bisa lihat bagaimana Musa akhirnya berhasil memimpin bangsa Israel di dalam penggembalaan sehari-hari. Maju berikutnya, Yesus pun hanya memilih 12 orang muridnya. Ketika Yesus melayani ke dunia ini, dia memilih 12. Pak, kok hanya 12, Pak? Kok Yesus tidak memuridkan 50, Pak? Ya, sulit ya kalau kita harus bagi hidup kepada 50 orang. Mengapa Komsel ada yang namanya G12? Jumlahnya 12. Lalu kalau sudah mulai 13, mulai pembinanya disuruh Komsel sendiri membelah. Wah, Komselnya berkembang. Tapi ada Komsel, yang penting ayo Komsel, 3-4 orang enggak apa-apa, Komsel saja. Nanti tambah. Makanya ini yang saya lihat, termasuk bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Mari kita buka. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46. Cara hidup jemaat mula-mula itu adalah cara hidup mereka beribadah baik di rumah-rumah maupun di sinagoge. Mereka beribadah di dalam bait Allah, dalam kelompok besar. Tapi mereka juga beribadah di rumah-rumah. Perhatikan saudara, saya ini gembala yang Tuhan percayakan. Sungguh-sungguh rindu setiap orang hidupnya ini tergembalakan di dalam kawanan domba. Baik kawanan domba yang besar, Fajar Pengharapan, yang super besar, ini gereja universal sedunia. Kawanan domba yang besar ini di Fajar Pengharapan, tapi kawanan domba yang kecil itu di Komsel. Makanya saya minta kepada semua usia, sudah ada Komsel anak, ada Komsel remaja, ada Komsel dewasa muda, ada Komsel keluarga, ada Komsel lansia. Saudara, saya jujur mengakui saya tidak bisa memperhatikan kebutuhan domba sampai yang kecil-kecil. Sampai yang saudara mosok angin nggak tahu, tapi saudara mosok angin sakit yang tahu PKS-nya. Saudara punya pergumulan apa? Saya nggak tahu. Makanya di dalam jemaat mula-mula itu, ketika itu gereja berkembang luar biasa. Siapa di antara saudara yang rindu bahwa jemaat ini berkembang, katakan amin. Kalau saudara sungguh-sungguh rindu, saudara jangan tinggal diam. Memang waktu-waktu kemarin gereja mengalami satu halangan besar. Mengalami pembatasan besar. Bagaimana namanya orang Kristen itu senang ya kalau bersekutu, bertemu, berkunjung, ya bisa saling sharing, makan bareng, salaman, ya. Lihat senyum, senang sekarang mau lihat senyum bagaimana di brongsong saudara. Kita wis guyu ngoyo-ngoyo, "Glo aku guyu dak ya meneng ae lah, meneng wae wong ya di masker kok ya." Kan enggak tahu. Jadi orang-orang sadis-sadis. Saya saja di sini tuh khotbah sambil mikir, saudara, sambil ngabsen. Kalau sudah enggak ketemu kayak sopo tuh, wah kayak sopo ya. Apakah jemaat baru atau siapa? Saya sering pangling. Ya. Gereja mengalami kesulitan. Dan Tuhan mengizinkan ketika COVID-19 ini sudah mereda, pemerintah pelan-pelan menaikkan status, ya menurunkan status maksudnya, dari level 4 ke 3 ke 2, katanya Klaten level 2, ya tinggal 2 orang, ya nggak tahu 2 orang itu seminggu yang lalu, sekarang udah pada sembuh mestinya. Seluruh Indonesia tinggal berapa? Kita rindu. Memang sejarah
namanya virus apapun sejak dulu itu tidak bisa diatasi dengan vaksin apapun. Dulu virus influenza itu juga pernah mewabah luar biasa. Flu di Indonesia itu barang biasa. Tapi sampai sekarang flu di Amerika misalnya, wah ini serius. Orang flu itu udah langsung gak bisa kerja, cuti. Ya, di sini waktu pilek-pilek ya masih biasa. Iya. Apakah akan hilang? Mungkin tidak. Iya. Tapi sudah biasa. Apalagi dengan iklim kita, kemarin Pak Jokowi mengatakan, wah kita tuh untung, iklimnya mendukung. Cepat sekali. Oleh karena itu apa? Kita punya kebiasaan baru. Nah, kemarin kita kesulitan mengalami itu. Tapi kita berdoa, berangsur-angsur Tuhan akan pulihkan komunitas-komunitas di jemaat ini. Amin. Jangan kita menyerah. Ya. Ada beberapa di antara jemaat yang mungkin belum nangkep ini. Saya sebagai gembala ngomong, kalau firman Tuhan mengatakan, hai domba dengar suara gembala, dengarlah. Jangan ada di antara saudara yang tidak tergabung dalam komunitas sel. Pak, tempat saya belum dibentuk, enggak apa-apa. Nanti kita doakan. Ya, kita bentuk. Ya. Pak, komselnya enggak bisa seminggu sekali Pak, kami repot. Enggak apa-apa. Enggak usah dipaksakan. Komsel 2 minggu sekali dulu enggak apa-apa. Yang penting saudara terhubung sebagai keluarga Allah. Amin. Yang penting saudara ini ada di dalam satu keluarga rohani. Ada pembina, ada yang dibina. Ya, jangan kendor. Sudah dikasih Tuhan. Oleh karena itu Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Nah, jangan ada rumah saudara yang, Pak, jangan komsel di rumahku. Loh, saudara di halaman pun enggak apa-apa kok. Kalau terpaksa rumahnya sempit ya milih yang lain. Yang jelas kasih itu harus dipraktekkan dengan saling mengunjungi. Maka kita seperti punya keluarga rohani. Komsel itu sebagai kawanan domba yang kecil-kecil. Di situ yang kita praktekkan apa? Hubungan penuh kasih. Amin. Pak, kami pernah gagal Pak. Ternyata ada konflik. Oh enggak apa-apa. Konflik itu bukan hal yang negatif. Ketika saudara ada konflik enggak apa-apa. Yang penting itu apa? Kedewasaan rohani saudara untuk apa? Pulih hubungan. Saling mengaku dosa, saling mendoakan dan menjadi sembuh. Amin. Dalam keluarga pun juga jangan takut konflik. Bukan sekali konflik langsung selesai. Jangan. Ya. Tuhan izinkan, firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Asal saudara bertumbuh ada kerendahan hati. Justru komsel itu kan ada 3 tahap. Yang pertama apa? Bulan madu. Wah lagi pertama, bulan madu. Ya, semua bawa makanan ya, bulan madu enak. Yang kedua ada konflik. Kalau belum bertumbuh, habis konflik selesai. Sayonara. Tapi kalau udah bertumbuh, ada konflik, saling mengampuni, saling memaafkan, saling menerima. Oh, bertumbuh. Baru kemudian yang ketiga, multiplikasi. Multiplikasi apa? Kualitas hidupnya, kerohaniannya. Multiplikasi apa? Jumlah orang yang diselamatkan. Jumlahnya semakin banyak. Orang tertarik. Waduh, ikut Tuhan seperti itu. Sudah dikasih Tuhan. Nah, oleh karena itu dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 42 juga dikatakan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah. Jadi pengajaran ini dilanjutkan ke rumah-rumah, dilanjutkan ke komunitas. Pemimpin sel bukan harus orang yang pintar khotbah. Ada yang takut jadi pemimpin sel. Oh, jangan. Di dalam komsel ini kan pemimpin sel hanya ayo kita sharing khotbah gembala minggu yang lalu. Gampang loh. Kalau pas agendanya agenda saling membangun. Tapi kalau agendanya ayo kita kunjungan aja. Nggak usah ada komsel dulu baru kunjungan, nggak usah. Langsung aja, langsung komsel. Berupa kunjungan. Ayo kita ini masak lalu bagi makanan kepada
orang-orang yang membutuhkan. Langsung saja. Ayo kita gotong royong tempat teman kita ini butuh dibantu. Langsung saja. Makanya ada yang namanya simfoni seimbang. Do itu doa. Kemarin komselnya Bu Yuli, yuk kita doa di rumah doa, Apius. Yuk sudah, berangkat naik mobil langsung doa saja. Doa saja di situ. Re itu relasi. Misi. Fa firman Allah, saling membangun. Sol itu sosial, kegiatan sosial. Latihan. Oh di komsel ada latihan. Dulu saya pernah ingat ini. Waktu itu Pak Petrus sakit jantung sama ingat. Ada Pak Hardoko nih, bapaknya siapa? Davinka. Ayo kita latihan bikin herbal. Ya komselnya hanya latihan aja. Bikin herbal, latihan. Tidak apa-apa. Lalu ada komsel latihan, yuk kita latihan memuji menyembah, ya latihan saja. Jadi ada agenda-agenda komsel yang bervariasi yang membuat kita ini apa? Nyaman. Nah, jemaat mula-mula juga lakukan. Ketika mereka beribadah raya, melanjutkan pengajaran di rumah-rumah. Amin. Ya. Komsel itu bukan PA. Bukan pemahaman Alkitab. Jadi kalau maaf ya, kalau ada PKS yang setiap kali komsel kok khotbah terus baleni itu sebenarnya enggak pas. Karena apa? Biar jemaat sharing. Jemaat, Pak, guna aku udah jak sharing angel, mudah meneng, enggak apa-apa, nanti toh lama-lama kita juga bisa. Saudara, Pak bagaimana Pak? Saya tuh pengen Pak menjadi pemimpin sel, tapi saya belum pernah. Dah, yang penting ketika ada di lingkungan saudara belum ada komsel saudara, dah datang bersekutu berdoa bareng. Nanti di training saudara. Trainingnya nggak rumit seperti dulu. Tapi yang penting, jemaat adalah keluarga Allah, tempat di mana saudara praktekkan kasih. Bentuklah kawanan-kawanan kecil di mana saudara bisa bagi hidup. Amin. Saudara punya sohib. Nah, saudara punya bukan hanya keluarga, sudah punya keluarga rohani, bukan hanya sahabat, keluarga rohani. Itu yang membuat saudara saling menguatkan. Ketika saudara ada masalah, ada orang-orang yang mendoakan. Ada orang-orang yang sungguh memperhatikan saudara. Oleh karena itu saudara, komunitas sel sangat penting. Ya. Kalau kemarin-kemarin ada hambatan karena COVID, tidak apa-apa. Ya. Tuhan pasti akan memberikan jalan ini. Saudara, firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 mengatakan apa? Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Firman Tuhan kepada Petrus katakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Bentuk kita mengasihi Tuhan itu apa? Menggembalakan domba-domba dalam kawanan kecil. Saudara yang saat ini belum jadi pemimpin sel, saudara berdoa, Tuhan kalau Tuhan izinkan saya jadi pemimpin sel, nanti saudara akan diberi komunitas. Disitulah tempat saudara bersama dengan gembala sidang menggembalakan kawanan-kawanan. Saudara, kita rindu jemaat semuanya terlayani dengan baik. Saya nggak tahu ya, perjamuan kudus kemarin itu yang nggak berangkat siapa? PKS-nya tahu. Makanya saya ngomong, pemimpin sel ini jangan sampai lupa. Kalau ada anggota jemaat yang sakit, layani perjamuan kudus. Yang nggak sakit gimana? Nggak usah. Yang nggak sakit biar datang sendiri. Yang nggak sakit apa dilayani Pak? Nggak usah. Yang sakit saja yang dilayani. Ya. Saudara, ketika saudara dilayani, saudara melayani, itulah yang namanya jemaat. Jemaat tempat yaitu apa? Melayani dan dilayani. Ini. Dengan firman Tuhan ini, saya rindu, yuk dipulihkan. Gereja ini sekarang menjadi satu kondisi yang tidak mudah. Sampai sekarang teman-teman saya yang di beberapa gereja di Klaten belum beribadah. Pak masih PPKM kami belum beribadah. Ya. Kalau Tuhan izinkan kita sudah beribadah. Puji Tuhan.
Yang belum beribadah bisa mendengarkan khotbah lewat radio, tapi praktekkan hidup saling mengasihi. Ya. Kemarin ketika saya berkunjung di Bu Narni yang sakit, saya selalu ngomong, ayo jemaat berkunjung. Ya. Kemarin saya berkunjung di Bu Hardoko yang sakit, yuk kita berkunjung. Saya belum tahu tempatnya Pak, enggak apa-apa. Pak, apa sekarang berkunjung boleh? Oh sudah boleh. Karena apa? Yang penting prokes. Ya, minimal saudara mencatat jemaat yang sakit, saudara doakan. Bawa dalam doa. Latihannya jadi keluarga itu apa? Mungkin belum bisa datang, tapi mulai sebutkan namanya. Mulai hidupi bahwa kita punya keluarga rohani. Amin saudara. Ini. Mari. Firman Tuhan ini biarlah memperbarui komitmen kita. Hidup berjemaat memiliki komitmen untuk hidup saling bertanggung jawab. Mari kita datang pada Tuhan. Silakan pemusik. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan